Halo teman-teman, baik lagi bersama gua Arbi. Kali ini gue bakal ngelanjutin materi dari pendekatan ordinal. Di video gue sebelumnya, gue udah ngejelasin mengenai kurva indiferensi. Di video kali ini, gue bakal menjelaskan mengenai kurva budget line dan kurva keseimbangan konsumen. Jadi di kurva budget line sendiri, bagaimana seorang konsumen mampu mengkonsumsi dua jenis barang yang berbeda dengan anggaran yang terbatas atau anggaran yang tertentu. Sedangkan di kurva keseimbangan konsumen, bagaimana seorang konsumen mampu memaksimalkan suatu anggaran tersebut dengan mendapatkan kepuasan yang optimum ya atau kepuasan yang maksimal. Oke, untuk budget lainnya atau kurva budget lainnya, jadi kita dari pengertiannya dulu deh. Ya, jadi kurva budget line ini merupakan suatu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dikonsumsi dengan sejumlah pendapatan tertentu atau anggaran tertentu. Ya, oke. Nanti gue jelasin sambil gue bikin kurvanya dulu biar kalian tuh langsung ke gambar ya bentuk kurvanya itu gimana sih kak budget line itu. Ya, jadi nanti gue jelasin konsepnya. Nah, di sini misalnya ada dua jenis barang yaitu sate ayam dan soto ayam. Ya, dengan katakanlah budgetnya di sini gue tentuin sebesar 100.000. Ya. Oke, katakanlah sate ayam misalnya 5, 4, 3, 2, 1 dan untuk soto ayamnya 2, 4, 6, 8, 10. Ya, di sini misal gue bikin dulu titik-titiknya. Oke. Nah, di sini yang membedakan budget line dengan indifferent curve ya atau kurva indifferent. Kalau kurva indifferent itu bentuk kurvanya melengkung gitu ya. Tapi kalau budget line namanya itu line ya, garis, maka dia itu garis ya dari kiri atas ya. Jadi garisnya itu bergerak dari kiri atas turun ke kanan bawah. Nah, di sini ada katakanlah ada 7 sorry ada 8 kombinasi ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Oke, sekarang gue jelasin. Nah, yang membedakan indifference dengan budget line, bahwa kalau indifference itu kan menghasilkan kepuasan yang sama dalam mengkonsumsi dua jenis barang yang berbeda ya. Sedangkan kalau budget line, apa yang terjadi? Ya, apabila seorang konsumen itu mempunyai suatu anggaran tertentu atau pendapatan yang katakanlah itu terbatas, ya, tapi apa? Konsumen itu pengen dapetin dua jenis barang yang berbeda. Nah, sehingga apa? Dengan budget yang terbatas ini, ya, konsumen tersebut harus apa? Maksimalkan uang yang ada, ya, uang yang ada untuk mendapatkan dua jenis barang tersebut. Oke, di sini katakanlah budgetnya itu katakanlah 100.000 yang tadi yang gue tulis di sini ya. Nah, misalnya di sini ya, kita dari kombinasi yang A dulu. Oke, berarti apa? Kalau kombinasi yang A itu kan 5 sate ayam, soto ayamnya itu 0, nggak kebeli, gitu kan? Berarti apa? Kalau misalnya si konsumen itu ingin menggunakan kombinasi A, berarti uangnya itu dihabiskan untuk membeli sate ayam doang. Ya berarti harga satuan sate ayam itu 20.000. 100.000 dibagi 5. Gitu ya. Sedangkan kalau konsumen itu ingin menggunakan kombinasi yang F, berarti apa? Soto ayam yang kebeli itu 10. Nah, sate ayamnya itu jadi 0, nggak kebeli. Berarti apa? Harga satuan soto ayam berarti kan 10.000 dibagi 10. Harga satuannya 10.000. Ya. Nah, berarti apa di sini apa? Di sini kalau misalnya antara A atau F gitu ya, dia hanya dapat satu jenis barang. Tapi apa? Yang namanya konsumen ingin mengonsumsi dua jenis barang yang berbeda. Oh, gue pengen banget beli sate ayam dan soto ayam keduanya. Sehingga apa? Harus ada yang dikorbankan. Misalnya kita pakai kombinasi yang B. 4 sate ayam, ya 4 sate ayam berarti 100.000 dibagi 4 gitu kan, berarti kan 20.000 satuannya ya, tadi ya udah ya, 20.000 berarti dikali 4, sorry, 20.000 dikali 4 berarti uang yang dihabiskan untuk membeli sate ayam sebesar 80.000, masih ada sisa 20.000. Nah, bisa kebeli tuh, ya bisa kebeli 2 soto ayam.
Ya terus si konsumen ingin menambah soto ayamnya lebih banyak. Diturunin lagi sate ayamnya jumlahnya jadi 3. Pakai kombinasi yang C misalnya. Ya berarti kan 3 dikali 20.000. 60.000 masih ada sisa 40.000 budgetnya. Berarti bisa kebeli 4 soto ayam, 4 porsi soto ayam ya, kayak gitu. Nah, dan seterusnya. Nah, itu budget lain. Bagaimana sih konsumen mampu mengonsumsi dua jenis barang yang berbeda dengan anggaran tertentu. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya si konsumen itu ingin membeli sate ayam dan soto ayam di budget, sorry, bukan di budget ya, di titik yang G. Ya, titik yang G. Satu porsi sate ayam dan satu porsi soto ayam. Sorry ya, maksudnya 2 porsi soto ayam ya. Nah, berarti apa? Ini masih banyak sisanya. Kalau satu porsi sate ayam berarti kan 20.000, masih ada sisa 80.000. Terus dibeli 2 porsi soto ayam, 2 kali 10.000, 20.000. 20.000 tambah 10.000, 30.000 masih ada sisa 70.000. Nah, kalau menggunakan titik kombinasi yang G, itu sah-sah aja. Tapi apa? Yang namanya budget line, si konsumen itu harus menghabiskan anggaran yang ada untuk mengonsumsi dua jenis barang yang berbeda. Supaya apa? Dia itu bisa mendapatkan bisa dibilang mendapatkan hasil yang maksimum gitu. Ya, ya mendapatkan kepuasan yang tinggi kayak gitu. Kalau misalnya dia itu menghabiskan budgetnya, karena kan apa di sini? Budget di sini itu dihabiskan untuk kegiatan konsumsi. Beda lagi ceritanya kalau misalnya budget yang ada itu dialokasikan untuk menabung dan konsumsi, berarti dibagi dua. Kalau kayak gitu kan misalnya. Nah, jadi apa? Dihabiskan sampai titik-titik dari A sampai F. Ya, kayak gitu ya. Budget yang ada. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya si konsumen ingin mencapai titik yang H, yang di luar garis anggaran. Oke, yang di luar garis anggaran itu disebutnya impossible area ya. Jadi nggak mungkin si konsumen itu mencapai titik yang H karena budgetnya yang terbatas. Ya, jadi misalnya kayak gini, oh gue pengen banget nih beli 3 porsi sate ayam dengan 8 porsi soto ayam. Nah itu nggak bisa. Ya kan 3 porsi aja udah habisin duit 60.000. Ditambah lagi 8 porsi soto ayam 80.000. 80.000 tambah 30.000 ya kan 80.000 tambah 60.000 140.000 kayak gitu. Nah sedangkan budgetnya itu hanya 100.000. Jadi nggak tercapai kalau si konsumen itu ingin mencapai sampai ke titik yang H kayak gitu ya. Jadi apa, si konsumen itu hanya bisa mencapai di dalam garis anggaran ya, di dalam garis anggaran bukan di luar garis anggaran ya. Makanya di sini gue sambil tulis ya, ciri-ciri dari budget line itu yang pertama memiliki kemiringan yang negatif sama kayak kurva indiferensi karena dia itu bergerak dari kiri atas turun ke kanan bawah gitu ya. Yang kedua itu berbentuk linear selama harga tidak berubah. Jadi bentuknya itu linear ya, lurus selagi harga itu tidak berubah atau tidak berubah kemiringan dari kurvanya. Gitu ya. Dan yang ketiga itu nilai garis anggaran semakin ke kanan maka semakin membesar. Ya, jadi apa kalau semakin ke kanan ya kurva budget line itu semakin bergeser ke kanan, maka anggaran yang dipunya oleh konsumen semakin banyak dan jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut ya maka akan semakin banyak juga kayak gitu. Oke, selanjutnya itu apa yang terjadi kalau kurva budget line itu mengalami perubahan ya. Jadi kurva budget line itu bisa mengalami dua perubahan, perubahan karena harga dan perubahan karena pendapatan ya. Kayak di sini misalnya gue bikin dulu deh kurva budget line yang mengalami perubahan karena salah satu harga barangnya itu berubah. Oke, di sini kita masih sama pakai barang yang tadi ya, soto ayam dan sate ayam biar lebih mempermudah pemahaman kalian. Nah, di sini misalnya sate ayamnya itu berubah harganya
yang tadinya itu 20.000 menjadi 25.000. Nah, sedangkan soto ayamnya itu tetap harganya sama ya, satu porsinya 10.000 ya. Nah, di sini di sini gue bikin nih dua kurva ya. Kurva yang pertama itu yang apa? Yang atas ya, yang garis putih yang atas ya. Terus yang kurva yang kedua itu garis putih yang di bawahnya ya. Di sini gue kasih keterangan merubah kemiringan kurva. Ya, sekarang gue jelasin nih. Oke, di sini misalnya gue jelasin dulu kurva putih yang di atasnya, kurva budget line yang yang di atasnya ya, yang warna putih yang di atasnya. Nah, di sini itu ketika harga sate ayam itu masih 20.000. Ya, jadi jumlahnya itu masih masih banyak. Jumlah si konsumen itu mengonsumsi atau membeli sate ayam itu masih banyak. Masih tadi berarti masih di angka 5 gitu ya. Katakanlah masih di angka 5 porsi sate ayam. Dan soto ayamnya itu masih 10 porsi soto ayam. Gitu ya, masih sama kayak yang kurva sebelumnya. Nah, terus kita bahas di kurva putih yang di bawahnya. Nah, kurva putih yang di bawahnya itu terjadi saat sate ayam itu harganya meningkat. Ya, jadi harga sate ayam itu meningkat, yang tadi 20.000 meningkat menjadi 25.000. Sehingga apa? Sesuai dengan hukum permintaan, ya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Maka apa? Ketika harga sate ayam naik, maka jumlah barang yang diminta terhadap sate ayam mengalami penurunan. Gitu ya. Oh, yang tadinya dia itu bisa membeli 5, oh jadi tinggal jadi cuman bisa beli katakanlah 4, 3 karena harganya meningkat nih. Satu porsi menjadi 25.000. Nah, sekarang tadi kan gue bikin gambarnya itu, kenapa bentuknya itu kayak ibaratnya dia ngerubah kemiringannya gitu ya. Makanya di sini gue kasih keterangan merubah kemiringan kurvanya. Nah, karena soto ayam itu harga dari soto ayamnya itu nggak mengalami perubahan. Jadi dia itu hanya merubah kemiringan kurva si sate ayamnya aja kayak gitu. Ya, jadi apa yang tadinya katakanlah di kurva budget line yang putih yang di atasnya terus jadi turun ke bawah kayak gitu. Ya. Lalu untuk yang keduanya itu ya, jadi budget line itu bisa mengalami perubahan karena perubahan pendapatan. Ya. Karena perubahan pendapatan. Ya, di sini kita asumsikan sate ayamnya itu harganya sama 20.000 dan soto ayamnya juga sama 10.000. Kayak gitu ya. Nah, di sini budgetnya berubah nih. Yang tadi kan sebelumnya budgetnya 100.000, di sini gue tulis meningkat menjadi 200.000. Oke, berarti apa? Ini karena pendapatannya meningkat, maka akan menggeser kurva budget line ke arah kanan. Ya, jadi sesuai dengan ciri-ciri dari budget line itu, semakin semakin budget line itu bergeser ke kanan, yaitu terjadi karena pendapatan budget line itu pendapatan dari konsumen itu semakin meningkat ya. Tetapi kalau budgetnya itu turun ya atau jadi sedikit pendapatannya, ya kalau kalian sebagai konsumen kalau pendapatan kalian sedikit gimana sih gitu kan. Nah, berarti apa? Kalian kan bakal menurunkan intensitas kalian dalam membeli sesuatu kayak gitu kan. Karena wah, uang gue tinggal katakanlah uang gue sedikit nih, gue cuma dikasih orang tua gue yang biasanya itu seminggu katakanlah 300.000 turun jadi 100.000. Ya berarti apa? Karena budget yang gue terima itu sedikit, maka gue akan konsumsi suatu barang atau katakanlah itu membeli suatu produk akan gue kurangin. Sehingga kalau budgetnya semakin sedikit, maka kurva budgetnya bergeser ke arah kiri. Gitu ya. Ya, jadi kurva budgetan itu bisa mengalami dua perubahan, sekali lagi ya, bisa karena perubahan harga dan perubahan pendapatan. Ini materinya sering keluar loh teman-teman, kayak gitu.
Oke, selanjutnya itu mengenai kurva keseimbangan konsumen ya. Jadi di kurva keseimbangan konsumen ini merupakan kondisi di mana seorang konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi dengan anggaran yang dimiliki. Oke, di sini gue tulis ya, kondisi di mana konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi dengan anggaran yang dimiliki. Ya, jadi dalam kurva keseimbangan konsumen ini, bagaimana seorang konsumen mampu memaksimalkan anggaran yang dimilikinya ya atau yang dipunya untuk mendapatkan suatu kepuasan yang setinggi-tingginya ya atau kepuasan yang paling optimum. Ya di sini misalnya gue bikin kurvanya dulu ya. Oke. Oke, di sini gue bikin kurvanya. Terus di sini gue kurva budget line yang biru ya. Lalu untuk kurva indifference yang warna putih, nah sini gue bikin IC2. Nah, untuk IC2 ini, ya IC2 yang katakanlah dia itu nempel gitu ya dengan budget lainnya ya, deket-deketan. Ya, apa nempel itu diartikan sebagai bersinggungnya kurva indifference ya atau kurva indifference dengan kurva budget line. Ya, artinya apa? Ketika kedua kurva ini saling bersinggungan atau ketika kedua kurva itu saling menempel, ya, maka itu terjadinya kurva keseimbangan konsumen. Ya, tadi gue bilang, ketika katakanlah dia itu punya budget 200.000. Nah, budget 200.000 itu dihabiskan untuk memaksimalkan kepuasan yang dimilikinya gitu ya, untuk mendapatkan kepuasan yang setinggi-tingginya. Ya katakanlah kayak gini, dia punya uang 200.000 nih. Nah gue pengen banget uang yang gue punya ini tuh gue pengen dapetin katakanlah misalnya eh, mie ayam dan bakso misalnya seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya dia itu bisa dapetin kedua barang tersebut dengan budget yang dia punya, maka dia bakal dapat kepuasan yang sangat tinggi, kepuasan yang maksimum gitu ya. Terus misalnya gue sini gue gambarin lagi IC1. Nah, kalau misalnya IC1 ini bisa bisa apa? Bisa dikonsumsi, bisa terjadi karena apa? Di dalam garis anggaran, di dalam budget lainnya. Tapi apa? Kepuasan yang apa dihasilkan itu ya nggak optimum kalau IC1 ya. Karena apa? Uang yang dimiliki itu nggak dihabiskan semua untuk mengonsumsi suatu barang. Ya, sedangkan kalau IC3, ya IC3 berarti di luar garis anggaran. Ya, di luar garis anggaran. Nah, ini nggak bakal tercapai oleh seorang konsumen. Karena apa? Budgetnya itu katakanlah tadi ya, sama dengan si IC2 budgetnya itu ya. Sehingga apa? IC3 itu nggak bakal tercapai impossible area yang gue jelasin di budget line ya. Karena ya misalnya gini contoh sederhananya deh. Eh, Kalau misalnya katakanlah kalian punya uang 500.000, ya kan? Nah, uang yang kalian punya itu pengen banget kalian beli untuk apa ya? Katakanlah beli sepatu. Ya, pokoknya beli pasang sepatu gitu kan. Nah, harga sepatunya 500.000. Tapi kalau misalnya katakanlah kalian pengen beli dua ya, dua sepatu kayak gitu ya, katakanlah kalian pengen beli dua gitu ya kan, jadi kan 1 juta, 500.000 kali dua kan, tapi apa budget yang kalian punya itu cuma 500.000. Nah itu jadi apa, kalian nggak bakal tercapai untuk membeli dua sepatu kayak gitu ya, dua pasang sepatu kayak gitu. Nah sehingga apa, IC3 itu ya pendapatannya ya katakanlah itu nggak ada gitu ya, karena kan pendapatannya itu ya tadi hanya sebesar 500.000. Sedangkan apa? Biarpun kalian punya keinginan yang tinggi banget gitu. Oh, gue pengen banget beli dua pasang sepatu. Tapi apa kemampuan kalian untuk membeli sepatu itu hanya sepasang sepatu gitu ya. Oke, sekian dari gua untuk materi teori perilaku konsumen kita udah selesai. Ya, nextnya gue bakal ngejelasin materi dari teori perilaku produsen. Ya, jadi bagaimana sih pandangan seorang produsen ya dalam hal menghasilkan suatu barang kayak gitu.
Oke, pantau terus channel Alternativa. Kalian bakal dapetin video-video yang menarik, yang katakanlah itu materi-materi yang kita buat itu sesuai dengan materi-materi untuk UTBK SBMPTN dan ujian mandiri ya. Oke, terima kasih teman-teman.